Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Rubi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba latihan PAS, penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Ini adalah materi pertemuan ke-11 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 2 Desember 2023. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama, perhatikan gambar susunan persegi panjang di samping. Nah, banyaknya persegi panjang pada pola ke-12 adalah apakah A, B, C, atau D. Oke, di sini ada persegi panjang di suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Carilah polanya, nanti kalian akan tahu harus bagaimana cara menghitung suku atau pola ke-12. Soal yang kedua, jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya, maka angka pada pola yang ke-20 adalah, di sini kalian coba rumusnya suku ke N adalah UN. Nah, rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1B. Jadi 4 ke 7 itu nambah berapa, 7 ke 10 nambah berapa, dan seterusnya. Masukkan ke rumus. Soal yang ketiga, pada sebuah barisan geometri diketahui pada bilangannya, pola bilangannya 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Maka 3 suku berikutnya adalah apakah A, B, C, atau D? Coba kalian selidiki terlebih dahulu, 4 ke 12 itu diapain? 12 ke 36 bagaimana? Dan 36 ke 108 bagaimana? Setelah itu kalian pasti tahu selanjutnya harus gimanain. Soal nomor 4, sebuah deret aritmatika dengan suku pertamanya 4 dan bedanya adalah 2. Maka jumlah 16 suku pertama deret tersebut adalah 16 suku pertama. Berarti rumusnya adalah rumus jumlah N suku pertama atau SN. Sedangkan SN itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali P. Oke, silahkan dimasukkan ke dalam rumus. Soal nomor 5. Jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 6, 18, dan seterusnya adalah. Rumus jumlah N suku pertama itu adalah SN. Karena di sini adalah geometri. Geometri berarti 2 ke 6 itu diapain? 6 ke 18 itu bagaimana? Nah, rumusnya di sini adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Masukkan silahkan. Soal yang ke-6. Perhatikan gambar di samping. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah, di sana A, B, C, dan D. Kalian cari koordinat titiknya bagaimana. Tinggal pilih mana yang benar. Soal nomor 7. Perhatikan diagram panah di samping. Nama relasi himpunan A ke himpunan B adalah apakah faktor dari, kuadrat dari, kurang dari, ataukah akar dari. Kalian perhatikan di sini.
mendingan ambil yang 3/9. Kalau 1/1 itu banyak kemungkinan, 2/4 itu juga masih banyak. Sekarang yang 3/9 atau 4/16 kalian akan tahu itu di apa relasinya. Soal nomor 8, perhatikan relasi pasangan berurutan di bawah ini dari I1, I2, I3, dan I4. Nah, manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan? Apakah 1, 2, 2, 3, 3, 4, ataukah 1 dan 4? Oke, di sini definisi fungsi itu adalah setiap anggota himpunan A punya pasangan tepat satu anggota B. Oke, yang anggota A punya pasangan tepat satu anggota B yang mana saja. Soal nomor 9. Diketahui himpunan K adalah faktor dari 10 dan himpunan L adalah kelipatan 3 yang kurang dari 12. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L adalah, oke. Jadi pertama kali kalian cari anggota himpunannya, himpunan K siapa saja, himpunan L siapa saja, dan NK berapa, NL berapa. Nah, untuk mencari banyaknya pemetaan yang mungkin dari K dan ke L itu adalah NL pangkat NK. Oke, NL pangkat NK. Soal nomor 10. Suatu fungsi f ditentukan oleh fx AX ditambah B dengan A dan B bilangan bulat. Nah, jika F2 sama dengan negatif 1 dan F-1 sama dengan min 7, maka rumus fungsi Fx adalah apakah Fx sama dengan 2X ditambah 5, ataukah 2X dikurangi 5, atau 5X ditambah 2, ataukah 5X dikurangi 5. Oke, di sini caranya. Kalau F2 sama dengan min 1, itu artinya X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 1. Nah, disubstitusi ke Fx, AX ditambah B sama dengan Y, dan juga F min 1 sama dengan min 7. Kemudian dieliminasi dan ataupun substitusi. Nanti kalian akan menemukan A-nya berapa, B-nya berapa. Soal nomor 11, suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan min 3x ditambah 6 dengan daerah asal. Himpunan semua x di mana negatif 2 kurang dari x dan x kurang dari 5, x anggota bilangan real. Maka rank atau daerah hasil adalah, oke. Di sini ditentukan rumus fungsi fx sama dengan negatif 3x ditambah 6. Nah, kalian masukkan kalau x-nya lebih dari min 2 berarti min 1. Nah, berarti f min 1 sama dengan min 3 kali min 1 ditambah 6 berapa? Kemudian f0 sama dengan negatif 3 kali 0 ditambah 6 sama dengan berapa? Dan seterusnya. Kalian akan menemukan rank atau daerah hasil dari min 3x ditambah 6. Soal ke-12, perhatikan gambar di samping. Titik berikut A min 5,8 dan B min 6, min 3 berturut-turut berada di kuadran mana? Oke, di sini udah diketahui kuadran 1 itu absisnya positif, ordinat positif, kuadran 2 absis negatif, ordinat positif, kuadran 3 absis negatif, ordinat negatif, kuadran 4 absis positif, ordinatnya negatif. Oke, kira-kira masuk yang mana itu? Soal yang ke-13. Titik K memiliki koordinat min 8,4 artinya adalah apakah A, B, C, atau D? Coba di sini perhatikan. A, B artinya A satuan ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri, dan B satuan ke atas atau ke bawah. Jadi kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah, oke?
Soal nomor 14. Absis dari titik min 9,5 dan 4, negatif 12 berturut-turut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian perhatikan di sini. A, X, Y. X-nya disebut absis dan Y-nya disebut ordinat. Nah, maka yang disebut absis yang mana? Soal nomor 15. Di antara titik berikut yang memiliki jarak 10 satuan terhadap sumbu X adalah. Oke, berarti kalian tentukan terlebih dahulu titiknya di koordinat kartesius. Kemudian hitung jaraknya berapa kotak ke sumbu X. Itu bagi yang belum paham. Tapi bagi yang sudah paham, kalian masih tetap sudah bisa menyebutkan ya yang mana yang memiliki jarak 10 satuan terhadap sumbu X. Soal nomor 16. Di antara titik berikut yang memiliki jarak 15 satuan terhadap sumbu Y adalah. Nah, tentukan dulu titiknya di koordinat kartesius, kemudian hitung jaraknya berapa kotak ke sumbu Y bagi yang belum bisa. Tapi bagi yang udah bisa langsung milih yang mana yang benar. Oke, soal nomor 17. Diketahui P 135 dan Q 456. Nah, himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi atau relasinya itu faktor dari himpunan P ke himpunan Q adalah apakah A, B, C, atau KD? Sekarang yang X, Y, setiap X anggota himpunan P, cek apakah X merupakan faktor dari Y anggota himpunan Q. Coba kalian cek apakah 1 merupakan faktor dari 4, misalkan yang A, apakah 1 faktor dari 5, dan seterusnya. Soal nomor 18, perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Nah, relasi himpunan A ke himpunan B adalah apakah kurang dari, lebih dari, faktor dari, ataukah kelipatan dari. Jadi kalian bacanya dari himpunan A dulu. 2, karena di situ titiknya 2. 2, apakah faktor dari 1? 3, apakah faktor dari 1? Dan seterusnya. Kalau enggak, berarti kalian ulang lagi ke pilihan B. 2, ataukah lebih dari 1? Dan seterusnya. Soal yang ke-19. Diketahui beberapa diagram berikut. I1, I2, I3, I4. Oke, perhatikan. Manakah dari relasi berikut yang merupakan fungsi? Nah, ada 4 pilihan tadi. Nah, definisi fungsi adalah setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Oke, kalian cari mana yang tepat satu di anggota himpunan B. Soal nomor 20. Diketahui A, maaf, 1, 2, 3, dan B, A, B, C, D, E. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah, banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. NB adalah banyaknya himpunan anggota B, NA adalah banyaknya anggota himpunan A. Soal nomor 21, pada fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b dengan f1 sama dengan 0 dan f0 sama dengan negatif 2. Maka rumus fungsi dari fx-nya adalah, jika f1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1, y-nya 0. Kalian substitusi ke fungsi yang ada di A, B, C, atau KD. Nanti yang kedua juga ya, dan eliminasi.
nanti akan ketemu nilai A dan B. Dan langsung ketemu rumus fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b. Soal yang ke-22, perhatikan diagram berikut. Rumus fungsi dari K ke L adalah 3 ke 12, 5 ke 28, 7 ke 44. Kalian substitusi 3 ke poin A, B, C, ataukah D yang menghasilkan 12 mana? Diketahui rumus fungsi f(x) 5x ditambah 3. Jika fp sama dengan negatif 7 dan f3 sama dengan q, maka nilai p dan q, p ditambah q maaf, itu berapa? Oke. Pertama kali fp sama dengan negatif 7, itu artinya fp sama dengan 5p ditambah 3 sama dengan negatif 7. Kalian akan menemukan nilai p-nya. Kemudian F3 sama dengan Q, berarti F3 sama dengan siapa? Kalian cari sendiri. Nanti kalian akan menemukan nilai Q. Jadi tinggal menghitung nilai P ditambah Q berapa. Soal nomor 24. Jika diketahui fungsi F3P ditambah 2 sama dengan 6P ditambah 9, maka nilai dari F4 adalah, F3P ditambah 2 sama dengan 6P ditambah 9. Sedangkan F4 sama dengan F3P ditambah 2. Jadi 4 sama dengan 3P ditambah 2. Jadi kalian tahu P-nya berapa dan nanti kalian juga akan tahu Q-nya berapa. Kemudian disubstitusi ke nilai 6P ditambah 9. Oke? Soal nomor 25, sebuah tangga bersandar pada dinding tembok seperti tampak pada gambar di samping. Nah, jika tinggi tembok tersebut terhadap ujung atas tangga 8 meter, maka kemiringan tangga terhadap dinding tembok adalah, kemiringan itu berarti gradien atau Y per X. Y itu berarti yang naik, X itu berarti yang datar. Soal nomor 26. Gradien garis 4x dikurangi 18y sama dengan negatif 15 adalah, gradien garis adalah garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. A itu koefisien X, B itu adalah koefisien dari Y. Soal nomor 27. Perhatikan gambar di samping. Gradien garis yang sejajar dengan garis A adalah, gradien atau kemiringan garis itu rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kalian hitung. Yang mendatar ada berapa kotak, yang naik ada berapa kotak. Tinggal dihitung ke rumusnya. Soal nomor 28. Persamaan garis melalui titik min 5,8 dan bergradien negatif 6 adalah, persamaan garis melalui X, Y dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M kali MX min X1. Di sini M-nya itu adalah min 6, X-nya itu min 5, dan Y-nya itu 8. Silakan masukkan ke dalam rumusnya. Soal nomor 29, persamaan garis yang melalui titik 1,6 dan negatif 2, negatif 3 adalah, gradien M kalian cari terlebih dahulu, Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sana Y2 berarti kita anggap min 3, Y1 itu 6, X2 itu berarti min 2, dan X1 itu 1. Nah, persamaan garis melalui X, Y, kalian pilih salah satu, yang 1,6 juga boleh. Dengan gradien M yang kita dapatkan tadi adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tinggal dihitung. Soal nomor 30.
Persamaan garis yang sejajar dari 3x ditambah y ditambah 12 sama dengan 0 dan memotong sumbu x di titik 5,0 adalah, cari gradien garisnya 3x ditambah y ditambah 12 itu berapa gradiennya? Kemudian persamaan garis melalui e, y dengan gradien m adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1, oke? Soal nomor 31 diketahui garis-garis yang dengan persamaan berikut. Yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 6. Kedua, 2x dikurangi y sama dengan 9. Ketiga, 4x ditambah y sama dengan 10. Dan keempat, 4x dikurangi 3y sama dengan 20. Oke, garis yang sejajar dengan 4x dikurangi 2y ditambah 6 adalah. Oke, berarti pertama kali kalian cari gradien garis masing-masing yang I1 sampai I4 dan syarat dua garis sejajar adalah garis yang bergradien sama. Jadi M1 sama dengan M2. Jadi yang 4X dikurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0, kalian cari gradiennya. Nah, mana yang sama dengan gradiennya itu? Soal nomor 32, perhatikan garis G. Pada koordinat kartesius berikut, persamaan garis G berikut adalah, perhatikan di sini, titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 25,0 dan terhadap garis Y atau sumbu Y 0, negatif 20. Kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus, perhatikan garis persamaan garis melalui 0, A, 0, A dan B, 0 adalah AX ditambah BY sama dengan A kali BG. Soal nomor 33, berikut adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel. Apakah A, B, C, atau D? Jadi yang depan hampir sama, cuman syarat-syaratnya berbeda. Coba perhatikan dan kalian harus jeli. Soal nomor 34, selisih umur ayah dan anak adalah 35 tahun. Sedangkan 2 kali umur ayah ditambah umur anak adalah 225 tahun. Apabila umur ayah adalah X dan umur anak adalah Y, maka bagaimana model matematika yang sesuai dengan pernyataan tadi? Soal nomor 35. Di toko alat-alat prima, harga 3 buah buku dan 4 buah bolpen adalah 50.000. Andi membeli 5 buah buku dan 6 buah bolpen, seharga 80.000. Nah, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, berarti kalian memisalkan buku itu adalah X dan pulpen adalah Y. Buatlah model matematikanya atau persamaannya. Jadi, kalau 3 buah buku berarti 3X dan itu berarti tambah 4 buah bolpen berarti 4Y adalah berarti sama dengan dan berapa nilainya itu. Oke, soal nomor 36, perhatikan gambar grafik SPLDV berikut. Jenis penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel pada gambar tersebut adalah: apakah himpunan penyelesaiannya memiliki anggota tak hingga? Apakah memiliki 2 anggota himpunan? Ataukah memiliki tepat 1 anggota? Atau himpunan kosong atau tidak punya anggota? Yang mana yang benar? Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 2x ditambah 3y sama dengan 11 dan 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 3 adalah apakah 12, 13, 21 ataukah 31? Oke. Jadi untuk nilai x dan y disubstitusi ke dua persamaan tersebut. Ini lebih gampangnya ya. Atau dicari himpunan penyelesaian dari dua persamaan. Boleh dengan eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi dan substitusi, atau dengan determinan order 2 kali 2. Oke, pilih mana? Terserah. Boleh yang satu, boleh yang 2. Soal nomor 38,
Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 6x dikurangi y dikurangi 2 sama dengan 0 dan 3x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0. Ini hampir sama seperti yang tadi, cuman kalian harus mengubah dulu yang 6x dikurangi y sama negatif dikurangi 2 sama dengan 0 itu bisa kalian ubah menjadi 6x dikurangi y sama dengan 2. Terus yang satunya 3x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0, kalian ubah terlebih dahulu menjadi 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 5. Oke, yang pertama caranya seperti itu. Dengan eliminasi boleh, substitusi boleh, gabungan eliminasi dan substitusi boleh. Nah, kemudian cara yang kedua, udah Ibu mah kebalik ya. Masukkan, misalkan kita ambil yang poin A, min 1,4 berarti X-nya min 1, Y-nya 4. Kalian masukkan ke dalam dua persamaan tersebut. Apakah nilainya benar? Berarti 6 kali min 1 dikurangi 4 dikurangi 2. Apakah sama dengan 0? Kok kalian cek di persamaan kedua juga. Oke? Soal nomor 39. Nah, jika 3x ditambah 4y sama dengan negatif 10 dan 4x dikurangi 5y sama dengan negatif 34, maka nilai dari 8x ditambah 3y adalah, oke? Berarti kalian cari dulu himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Eliminasi, gabungan eliminasi, substitusi, atau determinan, cari yang lebih mudah kalian bisa. Kemudian dihitung ke dalam atau disubstitusi ke dalam 8x ditambah 3y. Nanti kalian akan menemukan nilainya. Oke, soal yang ke-40 atau soal yang terakhir. Harga 3 buah buku tulis tipis dan harga 2 buah buku tulis tebal adalah 3.000. Wah, murah banget ya. Sedangkan harga 3 buku tulis tipis 750 rupiah. Lebih mahal. Oh, 750 rupiah lebih mahal dari harga 1 buku tulis tebal. Harga buku tulis tipis dan buku tulis tebal secara berturut-turut adalah, oke, apakah 300, 500, dan seterusnya. Kalian cek berapa X dan berapa Y. Nah, kerjakan latihan PAS penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan menulis huruf A, B, C, atau K, D, kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu pada hari Senin sebelum jam 20.00 atau jam 8 malam. Oke, lama banget waktunya. Semoga kalian bisa selesaikan untuk persiapan PAS besok Selasa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.